Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Afla Azizah Rahab dari Gizi 5B dengan NIM 19070260030 akan menjelaskan mengenai kolesterol dan pengaturan menu diet. Kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Namun, jika kadar kolesterol terlalu tinggi, maka akan membahayakan tubuh dan menyebabkan berbagai penyakit. Di dalam darah, kolesterol dibawa oleh protein. Gabungan keduanya disebut lipoprotein. Dua jenis utama lipoprotein adalah lipoprotein dengan kepadatan rendah atau LDL yang biasa disebut dengan kolesterol jahat dan lipoprotein dengan kepadatan tinggi atau HDL yang biasa disebut dengan kolesterol baik. Tugas LDL adalah mengangkut kolesterol dari organ hati ke sel-sel yang membutuhkan. Namun, jika jumlah kolesterol tersebut melebihi kebutuhan, maka dapat mengendap pada dinding-dinding arteri yang menyebabkan penyakit. Sementara itu, HDL bertugas untuk mengangkut kolesterol kembali ke organ hati. Dalam hati, kolesterol akan dihancurkan atau dikeluarkan melalui tubuh melalui feses. Faktor resiko kolesterol tinggi dapat terjadi jika pengidap juga mengidap hipertensi, diabetes, atau memiliki keluarga dengan penyakit jantung dan stroke. Kondisi genetik yang disebut dengan familial hiperkolesterolemia juga bisa menyebabkan kolesterol tinggi pada seseorang. Penyebab kolesterol dapat terjadi jika mengonsumsi makanan dengan kandungan kolesterol tinggi atau kurang olahraga juga dapat menyebabkan kelebihan kolesterol. Namun, faktor keturunan juga bisa menjadi pemicu dari kolesterol. Gejala-gejala kolesterol yang dapat dirasakan yaitu rasa sakit di bagian dada depan atau pada lengan atau angina ketika seseorang mengalami stres atau sedang melakukan kegiatan fisik yang berat juga dapat disebabkan karena kolesterol yang tinggi. Kolesterol yang tinggi juga meningkatkan risiko seseorang untuk terkena penyakit jantung koroner. Diagnosis terhadap kolesterol dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan darah dan pemeriksaan fisik dari gejala yang dialami pengidap. Pemeriksaan riwayat keluarga juga akan dilakukan oleh dokter. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah kondisi medis lainnya yang menyebabkan kadar kolesterol tinggi di dalam darah. Tes darah sederhana yang digunakan untuk mengukur kadar kolesterol disebut juga sebagai panel lipid. Tes ini berguna untuk menilai kadar kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida. Sebelum melakukan panel lipid, dokter mungkin akan meminta kamu untuk tidak makan dan minum apapun selama setidaknya 12 jam sebelumnya. Nilai normal kolesterol total itu di bawah 200 mg per desiliter darah. Kolesterol HDL 35 sampai 65 mg per desiliter darah. Kolesterol LDL di bawah 150 mg. Trigliserida di bawah 150 mg. Diet rendah lemak dan kolesterol adalah pembatasan konsumsi makanan tinggi lemak atau kolesterol. Diet ini diberikan kepada pasien dislipidemia. Dislipidemia ini adalah gangguan metabolisme lemak dalam darah yang ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol total, kolesterol LDL dan kadar trigliserida, serta penurunan kadar kolesterol HDL. Tujuan dari diet kolesterol ini menurunkan kadar kolesterol darah total, kolesterol LDL, HDL, dan trigliserida, dan menurunkan berat badan bila terlalu gemuk dan jumlah kalori dibatasi. Adapun syarat dietnya
Energi atau kalori disesuaikan menurut berat badan dan faktor aktivitas fisik. Protein diberikan 10% sampai 20% dari energi total, lemak di bawah 30% yang diutamakannya oleh lemak tidak jenuh. Karbohidrat 50% sampai 60% dari total energi. Cara mengatur diet, gunakan minyak kedelai, minyak jagung, minyak zaitun, dan minyak kelapa. Makanan dianjurkan sebaiknya dikukus, panggang, tumis, atau sup daripada digoreng. Makan daging tidak berlemak paling banyak 50 gram tiap kali makan. Batasi penggunaan kuning telur maksimal 2 kali seminggu dan perbanyak makan sayur dan buah. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu apabila disertai dengan darah tinggi, penggunaan garam perlu dibatasi atau makanan asin. Berikut adalah contoh menu diet sehari untuk diet rendah lemak. Pada pagi hari, mengonsumsi nasi, pepes ikan, oseng tempe, dan kacang panjang. Pada siang hari, nasi, ayam panggang, tahu bacem, sayur asem, dan apel. Pada malam hari, nasi, ikan bumbu kuning, perkedel tahu, cah sayur, dan jeruk. Pukul 10 pagi atau selingan bisa mengonsumsi asinan buah dan sayur. Pukul 6 sore atau selingan bisa diselingi puding buah. Dan pukul 21 bisa diselingi dengan susu rendah lemak. Sekian pemaparan materi kolesterol dan pengaturan menu diet yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.